Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Kurang Percaya. Kuasa kegelapan terus berusaha agar kita selalu berada dalam keraguan. Maka jangan sampai kita menjadi kurang percaya atau ragu-ragu atas apa yang kita percayai itu. Ingat, setelah meneduhkan badai, Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Mengapa kamu kurang percaya?" Matius 8 ayat 26. Saudara, kalau kita sungguh percaya Allah itu ada, mestinya kita percaya bahwa kekekalan itu ada, sebab Allah kekal. Kekekalan itu bicara surga kekal dan neraka kekal. Lalu kita harus percaya juga bahwa manusia adalah makhluk kekal, sebab manusia dirancang segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti kesadaran manusia itu tidak hilang ketika ia meninggal. Dan kalau kita percaya bahwa manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah karena adanya surga dan neraka, kita harus sadar bahwa kita pasti akan sampai di ujung perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan hidup kita seluruhnya tanpa ragu-ragu atas apa yang kita percayai itu. Jangan membuka peluang untuk menjadi ragu-ragu atau menjadi kurang percaya. Ingat saudara, mau percaya atau tidak, mau taat atau tidak, mau mencintai Allah atau tidak, itu kita sendiri yang menentukan. Allah pribadi yang agung, yang memiliki keagungan, harga diri, nilai diri, martabat yang agung, tidak akan memaksa. Bahkan kita jugalah yang menentukan nasib kekal kita. Jadi jangan mau dibodohi atau diperbodoh oleh kuasa kegelapan. Mari kita berpikir teduh. Jangan kita terdistrak oleh berbagai masalah yang terjadi di dalam hidup yang kita alami ini, sehingga menyita pikiran dan perhatian kita, apapun masalah itu, sehingga kita tidak bisa mencintai Tuhan. Tuhan memang tidak memaksa, walaupun tentu Allah menghendaki dan Allah mau menikmati cinta manusia itu. Maka kita sendiri yang harus menyadarinya. Kita harus bulat hati kita. Keputusan kita harus tegas dan jelas. Saudara, Allah sangat mencintai kita. Allah itu bukan hanya baik, tapi sangat baik. Dia bukan hanya setia, melainkan sangat setia. Kalau percaya bahwa Allah itu ada, percaya saja. Tuhan pasti menyambut kita. Serusak apapun kita, asal mau diperbaiki. Artinya, mau minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Jadi, memang tidak ada alasan, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak percaya kepada Allah yang hidup itu. Tidak ada yang bisa mencegah kita mempercayai Allah, apalagi menghalangi Allah hadir dalam hidup kita. Masalahnya, memang kuasa kegelapan selalu mengganggu dan menipu. Jadi
jangan buka celah. Ini bukan hal sederhana, ini pergumulan. Dan kita harus menang terhadap pergumulan itu. Kuasa gelap harus bisa kita kalahkan, supaya tidak ada ruangan dalam manusia lama kita yang dikuasai oleh kuasa gelap. Kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini prinsip yang harus kita pahami dan harus menjadi pergumulan satu-satunya dalam hidup ini. Setiap hari harus kita update. Prinsip kita, Allah yang menciptakan kita dan Ia menghendaki kita segambar dan serupa dengan Dia. Itu prinsip. Yang namanya keselamatan dalam Yesus Kristus adalah proses untuk menjadi kembali segambar dan serupa dengan Allah berkodrat ilahi. Yang kita akan hadapi adalah kekekalan yang dahsyat, saudara. Di mana di sana ada pengadilan Allah, surga kekal, atau neraka kekal. Semua itu menyatu dan mencengkeram, mewarnai, dan menggerakkan hidup kita. Maka posisi kita harus jelas. Kita harus ada di pihak Tuhan. Jangan beri ruang sedikit pun untuk dunia. Seperti Yosua berkata, "Tetapi aku dan keluargaku akan mengabdi kepada Tuhan," kepada Allah. Yosua 24 ayat 15. Kita pun juga harus tegas. Jangan ragu atau kurang percaya. Saya katakan demikian karena faktanya banyak orang Kristen yang sebenarnya masih kurang percaya, sekalipun itu aktivis atau bahkan pendeta. Kalau kita kurang percaya atau ragu, pasti kita memberi ruangan pada dunia. Iya, sebab tidak sepenuh hati mempercayai bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak percaya bahwa semua baik dan mendatangkan kebaikan. Dan itu sama artinya kita masih bisa ditipu oleh dunia. Sebaliknya, ketika kita berani memutuskan untuk berada di pihak Tuhan, maka tidak mungkin kita setengah-setengah untuk hidup suci. Pembelaan kita untuk Tuhan tidak setengah-setengah. Karena apa? Karena tujuan akhir kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga, bukan sekedar menjadi anggota masyarakat saja. Bahkan kita memiliki target menjadi salah satu perwira tinggi di dalam kerajaan surga. Dengan begitu, kita pasti berjuang untuk menjadi manusia yang unggul di mata Tuhan. Lalu mengapa banyak orang Kristen tidak berani mengambil target atau posisi itu? Jawabnya, karena tidak percaya sepenuhnya, kurang percaya kepada Allah. Mengapa kurang percaya kepada Allah? Karena kurang atau tidak menghormati Dia. Coba kalau orang menghormati Allah, apapun pasti akan dilakukan untuk Dia. Jadi saudara, mari kokohkan posisi saudara. Jangan kurang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.